Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ulun atas nama Siti Nurul Afijah, salah satu pemateri dari kelompok 1. Yang mana ini merupakan mata kuliah manajemen diklat, dan pada mata kuliah ini kami membahas mengenai perspektif diklat dalam era globalisasi. Langsung saja di sini ulun akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen diklat, tujuan, manfaat pendidikan dan pelatihan, sasaran diklat dalam dunia pendidikan, serta pengertian pendidikan. Yang pertama-tama kita masuk ke pengertian manajemen diklat. Jadi, manajemen diklat terdiri dari dua kata, yaitu manajemen atau pengelolaan dan lembaga diklat yang berarti institusi yang memberikan layanan berupa pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya kita masuk ke slide kedua, yakni tujuan. Nah, di sini kami ada mengambil 3 tujuan daripada manajemen diklat. Yang pertama, untuk meningkatkan kesetiaan dan ketaatan PNS kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, negara dan pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, untuk menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis, bernalar agar memiliki wawasan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Dan yang ketiga ialah untuk memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan, pengayoman, dan pengembangan partisipasi masyarakat. Next slide. Manfaat pendidikan dan pelatihan. Di sini ada 6 manfaat pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang telah ditentukan. Yang ketiga, menciptakan sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi persyaratan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, untuk mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, yang keenam, ialah membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Selanjutnya masuk ke sasaran diklat dalam dunia pendidikan. Sasaran pendidikan dan pelatihan adalah tersedianya petugas atau pegawai yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, sasaran diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatannya masing-masing. Next slide, lanjut ke pengertian pendidikan. Konsep pendidikan yang lebih luas mencakup segi kehidupan manusia. Maka definisi pendidikan berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Nah, itu termuat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, jadi itu saja materi dari ulun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Hafifah Aljahra, NIM 190101050549. Di sini saya akan menjelaskan pengertian era globalisasi. Globalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu global, yang berarti umum atau mendunia. Selain itu, era globalisasi juga ditandai dengan berkembang pesat ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempermudah dalam segala aktivitas mulai dari pendidikan, perekonomian, pembangunan, dan sebagainya. Dengan begitu, batas-batas antara wilayah maupun negara yang semula besar menjadi semakin kecil dikarenakan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut. Globalisasi memiliki dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi teknologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas. Sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Globalisasi adalah sebuah proses sosial di mana halangan-halangan bersifat geografis pada tatanan sosial budaya semakin menyusut.
dan setiap orang kian sadar bahwa mereka semakin dekat satu sama lain. Secara umum, globalisasi adalah sebuah proses di mana ilmu pengetahuan dan juga teknologi sudah berkembang dengan pesat, sehingga dapat merangkul setiap orang ke dalam satu dunia yang utuh. Selanjutnya, karakteristik era globalisasi. Era globalisasi akan ditandai dengan persaingan ekonomi secara hebat berbarengan dengan terjadinya revolusi teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi industri. Persaingan ini masih dikuasai oleh tiga raksasa ekonomi, yaitu Jepang dari kawasan Asia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Masing-masing menampilkan keunggulan yang dimilikinya. Amerika misalnya unggul dalam produk teknologi, yaitu teknologi yang menghasilkan barang-barang baru dengan tingkat teknologi yang tinggi. Contohnya seperti pembuatan pesawat terbang supersonik, robot, dan lain-lain. Ada 7 ciri-ciri karakteristik globalisasi. Yang pertama, adanya perbedaan memaknai ruang dan waktu, yaitu globalisasi membuat batas ruang dan waktu menjadi hilang. Karena komunikasi dan informasi bisa dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa batasan jarak dan waktu. Yang kedua, perekonomian antar negara saling bergantung. Ekonomi negara-negara saling bergantung satu sama lain karena umumnya produksi produk tertentu dilakukan di negara lain dengan biaya produksi yang lebih rendah. Yang ketiga, pertukaran informasi menjadi lebih cepat. Ciri utama globalisasi adalah adanya kemudahan akses informasi yang bisa didapatkan dengan cepat dan mudah. Yang keempat, timbulnya masalah bersama secara global. Globalisasi akan memunculkan timbulnya masalah bersama yang jadi isu global. Misalnya, seperti isu pemanasan global, isu kerusakan lingkungan, atau isu monopoli sumber daya tertentu. Yang kelima, terjadinya pertukaran budaya. Globalisasi akan mendorong terjadinya pertukaran budaya, di mana interaksi antar kultur antar negara menjadi lebih sering terjadi. Yang keenam, proses komunikasi menjadi lebih mudah. Komunikasi di era globalisasi dapat dilakukan dengan cepat, tanpa batasan ruang dan waktu, dan bisa dilakukan dengan sekejap lewat perangkat ponsel dan internet. Yang terakhir ada keterbukaan di segala aspek. Karakteristik globalisasi selanjutnya adalah adanya keterbukaan di segala aspek seperti politik, pemerintahan, informasi, dan sebagainya. Selanjutnya, tantangan pendidikan di era globalisasi. Kemajuan teknologi komunikasi menyebabkan tidak adanya jarak dan batasan antara satu orang dengan orang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain, serta antara negara yang satu dengan negara yang lain. Komunikasi antar negara berlangsung sangat mudah dan sangat cepat. Begitu juga perkembangan informasi lintas dunia dapat dengan mudah diakses melalui teknologi informasi seperti melalui internet. Perpindahan uang dan investasi modal oleh pengusaha asing dapat dilakukan dengan hitungan detik. Kondisi kemajuan teknologi informasi dan industri di atas dan berlangsung dengan amat cepat dan ketat di era globalisasi menuntut setiap negara untuk berbenah diri dalam menghadapi persaingan tersebut. Bangsa yang mampu membenahi dirinya dengan meningkatkan sumber daya manusianya, kemungkinan besar akan mampu bersaing dalam kompetensi sehat tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Arsad, NIM 190101050072 dari kelompok 1 Manajemen Diklat. Melanjutkan dari penyaji kedua yang telah menghumpas habis tentang tantangan pendidikan di era globalisasi. Sekarang
kita menuju ke solusi menghadapi tantangan era globalisasi. Begitu banyak tantangan pendidikan di era globalisasi. Seperti halnya yang sudah disampaikan oleh pemakalah yang kedua, pertama ada tantangan untuk meningkatkan nilai tambah, tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif. Ketiga, tantangan dalam persaingan global. Keempat, tantangan terhadap munculnya inovasi dan kolonialisme dalam bidang iptek. Kita telah mengupas habis masalah tantangan. Sekarang kita mengupas habis masalah solusi. Di era globalisasi sekarang, ketika kita menghadapi tantangan, kita tidak mungkin berdiam diri tanpa mencari solusi. Apa sih solusi dari tantangan untuk menghadapi di era globalisasi ini? Pertama ada orientasi pendidikan. Nah, di slide di atas itu ada orientasi pendidikan berupa teori-teori dan praktek. Maksudnya bagaimana? Orientasi pendidikan itu bukan hanya sekedar teori, melainkan harus dibarengi dengan praktek. Karena pada dasarnya teori tanpa aksi itu hanya omong kosong. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian, proses belajar mengajar mengembangkan pendidikan yang berbasis siswa. Jadi proses dalam belajar mengajar itu seharusnya harus bahasanya berbasis siswa. Jadi siswa mampu memahami apa yang telah kita sebagai tenaga pengajar itu ajarkan kepada siswa. Kemudian ada pendidik harus benar-benar menguasai materi, pelajaran, dan ilmu mendidik. Nah, ini yang perlu dicatat. Bahwasanya pendidik harus memang benar-benar menguasai materi. Bayangkan, ketika pendidik itu tidak bisa atau kurang menguasai materi yang akan dilajarkan kepada peserta didik. Nah, makanya kita harus ada orientasi ke situ. Kemudian ada pembinaan dan pelatihan motivasi belajar siswa, pengembangan budaya baca, dan dukungan dan partisipasi komprehensif dari semua pihak. Nah, mungkin itu solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan di era globalisasi tadi mengenai pendidikan. Kemudian, di poin terakhir, persiapan sumber daya manusia dalam menghadapi globalisasi. Ini sangat penting. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30 berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Nah, landasan apa untuk mempersiapkan SDM guna menghadapi era globalisasi? Pertama, ada landasan agama. Kita sebagai umat agama Islam, kita harus berlandasan agama Islam. Kemudian landasan motivasi, landasan inspirasi. Nah, apa sih landasan motivasi itu? Kita ketika belajar atau mengajar itu harus ada landasan motivasi. Untuk apa kita mengajar? Untuk apa kita belajar? Nah, itu yang harus disiapkan untuk mempersiapkan SDM dalam menghadapi globalisasi. Kemudian ada landasan inspirasi. Kita mengajar itu harus ada inspirasi. Apa sih inspirasi kita? Saya terinspirasi dari sosok Bung Karno. Ketika beliau berorasi, saya sangat terkagum-kagum. Nah, mungkin seperti itu. Akidah, oke. Mungkin itu persiapan sumber daya manusia, kemudian ada solusi. Nah, jadi kita tidak menafikan adanya perubahan di era globalisasi. Kita sebagai mahasiswa yang akan siap menjadi agent of change dalam masyarakat,
kita harus siap menghadapi semua rintangan dan siap untuk mencari solusi dari semua rintangan itu. Oke, sekian dari saya, Muhammad Jani Arsad, pamit undur diri. Sekian, ulun tutup materi kelompok 1 pada kesempatan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau ada waktu yang panjang, bolehlah kita bersua lagi. Terima kasih. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.